Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuralizana, NIM 19100505752 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu penilaian prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja, yaitu prestasi kerja adalah pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. Penilaian prestasi kerja menurut para ahli. Menurut Flivo tahun 1996, penilaian prestasi kerja adalah sebagai penyedia informasi yang sangat membantu dan membuat penerapan keputusan-keputusan seperti promosi jabatan, peningkatan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Menurut T. Hani Handoko, penilaian prestasi adalah proses melalui organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Manfaat penilaian prestasi kerja: yang pertama, penyesuaian kompensasi, yang kedua, keputusan penempatan, yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan latihan dan pengembangan, yang keempat, perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan umum dari penilaian kerja: yang pertama, memperbaiki pelaksanaan kerja, yang kedua, menghimpun dan mempersiapkan informasi, yang ketiga, menyusun inventarisasi sumber daya manusia di lingkungan organisasi, yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Tujuan khusus dari penilaian kerja: yang pertama, sebagai kriteria, yang kedua, sebagai umpan balik, yang ketiga, sebagai spesifikasi jabatan, yang keempat, untuk dijadikan dasar dalam melakukan promosi. Prinsip dasar yaitu objektif, struktural, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai: yang pertama itu kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga keadaan, yang keempat inisiatif, yang kelima sikap, dan yang keenam keadilan. Metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Kelebihannya dalam hal memperlakukan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur. Kelemahannya, prestasi kerja di masa lalu tidak dapat dirubah. Penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan, memusatkan prestasi pada masa yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan dan penetapan sasaran kerja yang sesuai dengan jabatan karyawan. Teknik metode pada masa depan: yang pertama, penilaian diri. Metode ini menekankan adanya penilaian yang dilakukan karyawan terhadap diri sendiri dengan tujuan melihat potensi yang dapat dikembangkan dari diri mereka. Yang kedua, tes psikolog. Biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Tes psikolog, diskusi, review terhadap hasil evaluasi pekerjaan karyawan. Tes ini dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui potensi karyawan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pusat penilaian merupakan lembaga pusat penilaian prestasi kerja, di mana lembaga tersebut berfungsi melakukan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan suatu perusahaan. Teknik-teknik penilaian metode pada masa lalu: yang pertama, rating list, yang kedua, checklist, yang ketiga, metode peristiwa kritis, yang keempat, pilot review method, yang kelima, tes dan observasi prestasi kerja, yang keenam, metode evaluasi kelompok. Aplikasi penilaian prestasi kerja: yang pertama, mulailah dari tingkat yang paling atas. Yang kedua, untuk melihat apakah sistem penilaian yang disusun itu efektif dan menghindari pemborosan waktu dan tenaga, perlu dilaksanakan penilaian di bagian tertentu lebih dahulu sebagai pilot project. Yang ketiga, dalam melakukan penilaian prestasi kerja, sebaiknya jangan tergesa-gesa.
Yang keempat, dalam melakukan penilaian prestasi kerja, sebaiknya mempertimbangkan hubungan antara aktivitas dengan hasil. Yang selanjutnya adalah kegunaan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab penilaian. Menurut Monde dan Noy tahun 2005, dalam kebanyakan organisasi Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi desain dan pelaksanaan program penilaian kerja. Orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penilaian, yaitu atasannya langsung. Atasan langsung yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja adalah dia yang setiap saat dapat mengamati para karyawan. Yang kedua, bawahan. Bawahan berada dalam posisi yang tepat untuk menilai efektivitas manajerial. Yang ketiga, pers. Kekuatan utama untuk melihat kinerja adalah rekan kerja yang memiliki kinerja dan pandangan yang khas, terutama dalam tugas-tugas tim. Yang keempat, evaluasi diri. Jika karyawan memahami tujuan dan kriteria untuk evaluasi, mereka memiliki posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka sendiri. Yang kelima, pelanggan. Organisasi menggunakan pendekatan ini karena hal ini menunjukkan komitmen terhadap pelanggan karena karyawan adalah pemegang tanggung jawab. Yang selanjutnya ada kualitas dan reliabilitas dalam penilaian prestasi kerja. Untuk mengembangkan atau merancang penilaian prestasi kerja, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada validitas. Data atau informasi yang didapat harus aktual saat diperoleh. Yang kedua, reliabilitas, yaitu dapat dipercaya. Yang dimaksud dengan dipercaya ialah bahwa hasil yang diperoleh konsisten setiap kali diambil dari dan oleh orang yang sama. Yang terakhir ada kendala dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian metode terbaik menurut French tahun 1986. Metode penilaian prestasi kerja yang terbaik tergantung pada yang pertama, pendekatan pada metode penilaian pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua, variasi faktor organisasi yang dapat menolong mengimplementasikan program penilaian atau iklim organisasi, training, prosedur penilaian, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kesalahan penilai. Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh penilai berkaitan dengan faktor-faktor kemanusiaan, yaitu 1. Halo effect dan horn effect. Kesalahan halo effect sangat dimungkinkan bila penilai terpesona oleh perilaku pegawai, seperti penampilan atau kepribadian. Kekaguman ini dapat menutup mata penilai terhadap kelemahan pegawai yang lain. Yang kedua, kecenderungan nilai rata-rata cukup dan menengah. Penilai yang tinggi dikhawatirkan akan menjadikan pegawai sombong dan lupa diri. Sebaliknya, penilaian yang rendah dikhawatirkan dapat menjatuhkan mental pegawai, karena seringkali penilai mencantumkan nilai rata-rata atau nilai tengah. Yang ketiga, karena kemurahan hati. Banyak penilai tidak tega mencantumkan nilai sebenarnya. Seringkali penilai mencantumkan nilai katrol sebagai kemurahan hati. Kesimpulannya adalah penilaian prestasi kerja sangatlah penting, terutama bagi suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang produksi barang maupun dalam bidang pelayanan jasa. Setiap organisasi pemerintahan maupun swasta dituntut bekerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, ketertiban tenaga kerja dalam aktivitas perusahaan perlu dilengkapi kemampuan dalam hal pengetahuan maupun keterampilan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.